Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, serta para pendengar dan juga para pemirsa TV dan juga radio sunnah lain yang ikut menilai kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis tanggal 28 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Mei tahun 2020 Masehi. Kita berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap sore di bulan Ramadan ini. Pembahasan kitab Hisnul Muslim yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang penjelasan sholawat dalam tasyahud. Akan diterangkan oleh Ustadz Abu Haidar nanti, dan kami mengundang para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz mengenai bahasan yang disampaikan. Silakan menelpon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Kami ucapkan selamat menyimak dan mengikuti kajian ini. Ustadz sudah siap untuk menyampaikan kajiannya. Kami serahkan kepada Ustadz. Kami serahkan falyatafaddal mashkura Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio sunnah lainnya di seluruh Indonesia, juga para pemirsa beberapa TV sunnah di seluruh Indonesia, juga para netizen di mana saja Anda berada melalui akun channel manapun. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang syarah doa-doa di dalam sholat. Kita sudah selesai membahas doa di antara dua sujud, bahkan sudah ke tasyahud ya. Cuma baru dua kalimat yang kita bahas. Pertama at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Itu sudah, terus salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan salam untuk kita semua. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terus kita juga sudah membahas syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita masuk kepada pembahasan sholawat. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, Qala Bashir bin Sa'ad, Ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Seorang sahabat namanya Bashir bin Sa'ad. Dia berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Maka bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Maka berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, Qulu, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wassalamu kama alimtum. Rawahu Muslim. Katakan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, salli, limpahkan salawat kepada Muhammad. Tanpa Habibina, tanpa Maulana, tanpa Sayyidina, tanpa embel-embel yang lainnya. Ini perintah Nabi kepada kita. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim,
Kama di sini saya akan terjemahkan sementara dengan sebagaimana. Tapi maknanya nanti akan kita bahas. Sebagaimana engkau telah bersolawat kepada Ibrahim dan berkahi atau limpahkan keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan barokah kepada Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, di seluruh semesta alam ini sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Inilah tasyahud. Dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya menambah fa kaifa nusalli 'alaik idza nahnu shallaina 'alaika fi salatina. Bashir bin Sa'ad bertanya, bagaimana kami bersolawat kepada engkau ketika kami harus bersolawat kepada engkau dalam solat-solat kami. Lalu dijawab dengan solawat yang tadi dijelaskan. Ya. Inilah makna solawat. Setelah kita membahas tentang sanjungan pujian kepada Allah, doa ucapan keselamatan bagi Nabi kita Muhammad SAW dan doa keselamatan bagi kita, maka kemudian kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW setelah mendoakan keselamatan. Selaras dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah kalian kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Dan salam telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dengan cara Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk menyatakan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun tentang tata cara bersolawat belum diajarkan. Maka ada seorang sahabat ingin tahu bagaimana cara bersolawat dengan lafaz yang benar, dengan susunan kalimat yang benar. Ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Dan pertanyaan Bashir bin Sa'ad ini bukanlah seperti pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa tentang sapi, kriteria sapi yang Allah perintahkan untuk disembelih. Ditanya sapi yang kayak bagaimana, warnanya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, mempersulit. Itu karakter Bani Israel. Tapi kalau karakter para sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW karena menginginkan kalimat dan tuntunan yang terbaik dari Nabi SAW. Berdasarkan hal inilah maka dia bertanya bagaimana kalimat sholawat yang harus kami ungkapkan kepada engkau dalam sholat-sholat kami. Lalu Nabi SAW mengajarkan, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Apa makna Allahumma sholli? Ya Allah limpahkan salawat kepada Muhammad. Para ulama ikhtilaf. Sebagian mereka ada yang menyatakan bahwa salawat dari Allah kepada Nabi SAW artinya rahmat. Kalau dari para malaikat artinya istighfar
dan kalau dari manusia maknanya doa. Kan Allah bersolawat kepada Nabi SAW. Makna solawat di sini sebagian ulama menyatakan rahmat. Para malaikat juga solawat kepada Nabi alaihissalatu. Makna solawat di sini istighfar. Para malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi alaihissalatu. Kita juga solawat kepada Nabi alaihissalatu. Makna solawat kita untuk Nabi adalah doa. Nah, tapi ini makna yang dijelaskan barusan tidak dilandaskan kepada dalil, bahkan bertolak belakang dengan dalil. Karena Al-Quran menyatakan antara solawat dengan rahmat dua hal yang berbeda, tidak sama. Sehingga makna solawat bukanlah rahmat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 157, Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ini ketika Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, kata Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Merekalah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah dan juga rahmat dari Allah. Dapat salawat juga dapat rahmat. Menunjukkan antara salawat dan rahmat itu adalah berbeda. Jadi makna salawat bukanlah rahmat. Lalu apa makna yang terbagus tentang makna salawat Allah kepada hamba? Yang terbaik adalah apa yang dikemukakan oleh Abul Aliyah rahimahullah. Dia menyatakan, as-salatu minallahi ala abdi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Bahwa salawat Allah kepada hambanya artinya pujian atau sanjungan Allah kepada hamba itu di al-mala'ul a'la. Al-mala' itu artinya golongan atau kelompok. Al-a'la itu yang tertinggi. Al-mala'ul a'la kelompok yang tertinggi. Maknanya adalah golongan para malaikat. Allah memuji Nabi SAW di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Dengan makna annallaha ta'ala yadhkuruhu bisifatil hamidah fil mala'il a'la minal malaikah alaihimus salatu wassalam. Bahwa Allah menyebut nama Nabi SAW dengan sifat-sifat yang terpuji di kelompok para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Oleh karena itulah maka Allah memuji kepada Nabi SAW dengan sifat-sifat terpuji yang layak bagi Nabi SAW. Dan itu disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan itulah makna salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun salawat kita, kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, maka fa innana nad'ullaha ayuthni alaihi fil mala'il a'la wa kadzalikal malaikah. Maknanya kita berdoa kepada Allah agar Allah memuji Nabi SAW di hadapan para malaikat. Demikian juga para malaikat, doa para malaikat dengan bersolawat kepada manusia, maknanya para malaikat meminta kepada Allah agar manusia itu pun dipuji, disebut namanya di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Karena banyak manusia biasa dapat solawat dari para malaikat. Orang yang makan sahur tiap malam tuh kita dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala as-sufufil ula.
Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf-saf terdepan ketika sholat. Terus Allah juga dan para malaikatnya bersolawat, innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, para malaikat, semua makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut, sampai ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sama manusia. Nah, itu solawat dari Allah untuk manusia dan para malaikat, manusia-manusia tertentu yang mengamalkan amalan tertentu. Seseorang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, terus duduk menunggu azan, menunggu sholat. Maka selama menunggu dia dapat sholawat dari para malaikat. Ya, makna sholawat dari para malaikat adalah yang pertama, mereka itu mendoakan agar orang ini dipuji oleh Allah, disebut namanya. Kedua, maknanya adalah istighfar. Para malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Nah, inilah salawat dari para malaikat kepada manusia. Jadi kesimpulannya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maknanya Allahumma athni alaihi fil mala'il a'la. Ya Allah, puji beliau, sanjung beliau di al-mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Maknanya udhkurhu bisifatil kamal fil mala'il a'la. Maknanya adalah sebut namanya dengan kemuliaan sifat di al-mala'ul a'la. Dan inilah yang disebut dengan telah diangkat namanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah angkat bagimu namamu. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka disebut, diangkat sampai ke level tingkat kemuliaan tertinggi di al-mala'ul a'la. Ya. Nah, lalu apabila kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita langsung dibayar kontan oleh Allah. Berupa apa? Berupa Allah menyebut nama kita 10 kali di hadapan para malaikat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Oleh karena itu, hendaklah memperbanyak salawat kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Terutama malam Jumat dan hari Jumat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai menyuruh kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau setiap malam Jumat dan setiap hari Jumat. Sebanyak mungkin, silakan ribuan kali, semampu kita, ya. Maka nanti Allah akan membalas 10 kali lipat. Selain itu memperoleh pahala, dengan salawat Allah memberikan pahala. Kedua juga menghapus dosa. Ketiga, meninggikan derajat kemuliaan kita. Nah, keempatnya, nama kita disebut 10 kali oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kali kita bersalawat 1 kali. Jadi jangan dianggap remeh bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan Muhammad. Muhammad di sini adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, yang namanya oleh Allah disebut di dalam Al-Quran. Bahkan ada 1 surat dalam Al-Quran yang dinamai dengan surah Muhammad. Surah ke-47 dalam Al-Quran.
Dan ada ayat-ayat yang secara khusus menyebut nama Nabi SAW. Dalam surah Al-Fat, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Dalam surah Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tiada lain kecuali seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Juga Allah berfirman, wa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu adalah rasul dan nabi yang terakhir, yang penutup. Dan banyak lagi disebut oleh Allah. Terkadang disebut dengan nama lain karena Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nama. Selain Muhammad, beliau juga punya nama Ahmad. Seperti yang Allah tuangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat surah As-Saff ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa datang, salah satunya wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul ya'ti min ba'dihi, yang akan datang setelahnya, min ba'di, setelah aku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani menyatakan, bukankah nama Nabi yang diberitakan oleh Nabiullah Isa adalah Ahmad, bukan Muhammad? Sedangkan Nabi kalian orangnya bernama Muhammad, jadi beda dong, lain orang. Maka kalau ada ungkapan yang seperti itu, maka kita jawab. Sebagaimana pernah ada pertanyaan ini disodorkan oleh seorang pendeta kepada ulama. Innalladzi basyara bihi Isa Ahmad wa inna nabiyakum ayuhal Arab ismuhu Muhammad. Sesungguhnya Nabi yang diberitakan sebagai kabar gembira oleh Isa adalah Ahmad. Sedangkan Nabi kalian, hai bangsa Arab, namanya adalah Muhammad. Jadi beda orang karena beda nama. Dijawab, la mani'a min ayyusammal insan bi ismain au akthar. Tidak ada halangan seseorang memiliki dua nama bahkan lebih, dua sebutan atau lebih. Dan Nabi SAW memiliki beberapa nama. Salah satunya Muhammad, salah satunya Ahmad, dan ada yang lain. Sebagaimana Isa, ada yang menyebutnya dengan sebutan Isa, ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Al-Masih. Dua-duanya dua nama yang berbeda untuk orang yang sama. Oleh karena itulah Allah berfirman, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi ini, yang namanya Ahmad atau Muhammad ini, datang kepada mereka dengan bukti yang nyata, jelas gamblang, seluruh ciri-ciri Nabi akhir zaman yang diterangkan dalam Injil atau bahkan diterangkan dalam Taurat, itu ada semua dalam Nabi SAW, bahkan juga ciri-ciri sahabat Nabi. Dalam surah Al-Fat ayat yang ke-29 atau yang terakhir, setelah Allah menjelaskan Nabi Muhammad dan para sahabat beserta ciri-cirinya, Allah menyatakan, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah sifat-sifat mereka, sifat-sifat para sahabat yang Allah terangkan dalam kitab Taurat, bahkan juga diterangkan dalam kitab Injil. Jadi para sahabatnya pun dijelaskan ciri-cirinya, sehingga ketika para sahabat sebagai para prajurit di medan perang itu datang ke negeri orang-orang
Nasrani, negeri Syam yang saat itu masih mayoritas atau seluruhnya beragama Nasrani, mereka melihat karakteristiknya. Imam Malik menyatakan balagani annan nasara alladhi fir Rum, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang Nasrani yang ada di negeri Romawi dan kekuasaan Romawi yang saat itu beragama Nasrani mencapai negeri Syam juga. Negeri Irak, negeri Iran, negeri Palestina gitu yang sekarang menjadi negara Palestina. Itu mereka berkata ketika melihat para sahabat, haula'i khairu minal hawariyina alladhi balagana. Demi Allah ini orang jauh lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Hawariyin itu sahabat-sahabat Nabi Isa. Orang-orang terbaik dari pengikut Nabiullah Isa namanya Hawariyun. Bukan Khawarij, beda lagi Khawarij. Ini Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa, manusia terbaik di kalangan umat Nabi Isa. Ciri-cirinya begini. Nah, para sahabat Nabi SAW jauh lebih baik. Itu pengakuan orang-orang Nasrani sendiri. Para pendetanya. Yang tahu, faham tentang karakteristik orang Hawariyin. Tidak heran karena nabinya lebih baik daripada Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW lebih utama, lebih mulia dan lebih baik daripada Nabiullah Isa. Makanya pengikutnya pun lebih baik daripada pengikut Nabiullah Isa. Berdasarkan hal itulah maka makna Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan salawat kepada Muhammad yang memiliki nama lain selain Muhammad, ya. Adapun wa ala ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Berkata para ulama, yang dimaksud keluarga seorang Rasul adalah pertama, istri-istrinya tentu saja. Istrinya merupakan manusia yang paling layak disebut anggota keluarga kita. Siapa sih anggota keluarga kita? Jelas istri dan kemudian anak-anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Ya, tidak ada seorang pun istri mah bukan keluarga kita tuh. Lalu siapa tuh? Tamu. Jelas keluarga kita. Keluarga para Rasul pertama istri-istrinya, kedua kerabat-kerabatnya. Ini pendapat yang pertama. Ada lagi sebagian ulama menyatakan atba'uhu ala dinihi, para pengikutnya yang mengikuti agamanya itu adalah juga keluarganya. Walhasil bahwa kalimat ali, kalimat yang mustarakah. Mustarakah itu kata mustarakah itu kata ya satu kata memiliki beberapa arti, ya. Bisa berarti keluarganya, bisa berarti sahabat-sahabatnya, bisa juga berarti para pengikutnya. Tapi yang jelas yang menjadi pengikat kekeluargaan adalah agama, bukan nasab. Oleh karena itu, walaupun nih, bukan keluarga, tapi memiliki kesamaan akidah, kesamaan keyakinan, kesamaan dalam hal agama, disebut keluarga. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Fir'aun memiliki banyak pengikut. Dan pengikutnya itu bukan keluarganya. Tidak ada hubungan nasab. Tapi setia, satu agama, satu keyakinan dengan Fir'aun. Oleh Allah, pengikut-pengikut Fir'aun disebut dengan keluarga Fir'aun. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 46, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari kiamat nanti masukkan keluarga Fir'aun ke azab yang terberat. Kalau keluarga yang dimaksud para pengikut setianya, walaupun nggak ada hubungan nasab. Adapun istrinya, istri Fir'aun namanya Asia, bukan Aisyah. Asia orang yang salihah, oleh Allah dijamin ahli surga.
simbol keimanan di kalangan para wanita. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Allah memberikan perumpamaan contoh nyata tentang orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa, ya Allah bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Suaminya manusia yang paling bejat, istrinya manusia yang tersoleh pada zamannya. Itu bukan keluarganya. Karena beda keyakinan. Termasuk umpamanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, istrinya, termasuk juga anaknya, itu kufur. Maka walaupun dari segi nasab itu keluarganya, Allah menyatakan dia bukan keluargamu. Allah menerangkan dalam surah Hud ayat yang ke-45, kata Nabi Nuh, inna bani min ahli, sungguhnya anakku itu adalah bagian dari keluargaku. Maka dalam ayat berikutnya yang ke-46 dari surah Hud, Allah menyatakan innahu laisa min ahlik, sungguhnya dia itu bukan lagi keluargamu. Ada hubungan nasab, beda agama, bukan keluarga. Tidak ada hubungan nasab sama agama, maka itu keluarga. Seperti pengikut-pengikut Fir'aun yang tidak punya hubungan nasab, tapi setia satu agama, satu keyakinan, pengikut agama Fir'aun, maka disebut dengan sebutan keluarga Fir'aun. Berdasarkan hal inilah maka sebagian ulama menyatakan wa ala ali Muhammad, limpahkan salawat kepada keluarga Muhammad, maka maknanya adalah kepada seluruh pengikutnya dalam masalah agama. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahnya, walaupun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Berdasarkan hal itulah, maka manusia-manusia yang paling berhak, paling layak untuk disebut sebagai keluarga Nabi SAW adalah manusia-manusia yang berpegang teguh kepada agamanya dan sunnahnya, walaupun bukan kerabatnya. Tidak ada hubungan persaudaraan. Inilah sebagian makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang Ali Muhammad. Selesai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang, kama shallaita ala Ibrahim. Tadi saya menerjemahkan kama dengan sebagaimana engkau telah bersolawat kepada Ibrahim. Jadi Allah limpahkan salawat kepada Nabi SAW dan keluarganya sebagaimana engkau pun telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim. Timbul pertanyaan, siapa yang lebih mulia di antara dua Nabi ini, Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Tentu saja Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kita mendoakan agar Allah melimpahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana Allah telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim? Seolah-olah kedudukan Nabi Ibrahim di atas kedudukan Nabi alaihissalam. Sebab perbandingan atau komparasi dalam bahasa Arab dengan menggunakan kama sebagaimana itu biasanya objek yang dijadikan contoh itu lebih mulia daripada objek yang dibandingkan dengan contoh tadi. Padahal kenyataannya Nabi kita Muhammad SAW semulia-mulia Nabi, seagung-agung Nabi, seutama-utama Nabi, lebih utama dibanding Nabi manapun termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu kama di sini maknanya bukan untuk memperbandingkan. Dengan perbandingan Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW.
Tapi makna kama di sini adalah karena. Jadi maknanya disebutnya kama di sini li ta'lil. Li ta'lil itu untuk menerangkan sebab. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad dan keluarganya karena engkau pun, kama di sini karena atau sebab engkau pun telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ibrahim saja yang lebih rendah kedudukannya dibanding Nabi SAW dapat salawat, apalagi Nabi SAW. Dan kama li ta'lil seperti ini, kama dengan makna karena atau sebab ini dipakai baik dalam ayat ataupun hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah 198, Allah menyatakan wadhkuruhu kama hadakum. Maka berzikirlah kamu kepada Allah kama hadakum. Kama di sini apa? Karena li ta'lil. Bukan sebagaimana. Kalau sebagaimana jadi nggak nyambung. Maka berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepadamu. Nggak nyambung kalau sebagaimana. Kama di sini li ta'lil, karena berzikirlah kalian kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kamu. Udhkurullaha li'annahu qad hadakum. Itu maknanya. Berzikirlah kamu kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Dengan demikian clear sudah makna kama sallaita ala Ibrahim. Limpahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW karena engkau pun telah melimpahkan salawat ini kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berdasarkan hal itulah maka makna karena kama di sini adalah makna, ya. Jadi kita sudah menjelaskan makna salawat baik kepada Nabi alaihi salatu wassalam juga kepada keluarganya, dan makna keluarganya bisa mencakup kita semua. Selama kita mengikuti agamanya, selama kita mengikuti sunnahnya, maka kita termasuk keluarga beliau dan kita terkena doa salawat dari seluruh kaum muslimin di dunia dalam salat-salat mereka. Sudahlah kemarin kita bahas wa ala ibadillahi sholin. Semoga keselamatan terlimpah juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita termasuk hamba yang soleh, terkena dengan doa ini. Didoakan oleh seluruh kaum muslimin dalam salat-salat mereka. Nah, kalau kita loyal, komitmen, ya, konsekuen terhadap sunnah Nabi SAW, berpegang teguh kepada sunnah beliau, tidak hanya agama Islam, tapi terutama sunnah Nabi SAW. Lebih spesifik, karena tidak semua penganut agama Islam memegang teguh sunnah Nabi. Ada orang ngaku Islam tapi mengkritik sunnah Nabi SAW. Lebih condong menyukai sunnah orang-orang kafir yang berkiblat ke barat. Dalam cara berpakaian, berpenampilan, ya, berbicara, dalam konsep hidupnya mengadopsi kebiasaan orang-orang kafir. Tapi ngaku Muslim. Ada yang begitu? Ada. Sampai-sampai mempelajari Islam pun berguru kepada orang kafir di barat, ya. Makanya pulang ke Indonesia aneh-aneh pemahaman Islamnya, ya. Dia muslim, ya muslim, tapi tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kelak oleh Nabi tidak akan diaku sebagai umatnya, walaupun tidak murtad dengan hal itu. Berdasarkan hal itulah maka siapa saja yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalam, maka orang itu dianggap keluarganya. Maka Imam Ahmad menyatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami tentang Islam was sunnah. Tentang Islam dan juga sunnah. Sebab tidak semua Islam sesuai sunnah. Tapi kalau sesuai sunnah pasti itu Islam. Ya.
Berdasarkan dengan hal tersebut, maka makna ali di sana bisa mencakup pengikut-pengikutnya. Maka semua pengikut Nabi yang berpegang teguh kepada sunnah beliau terkena dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Jadi kita mendoakan atau meminta sholawat untuk Nabi dan keluarganya karena ada Nabi lain yang kedudukannya di bawah Nabi SAW sudah memperoleh sholawat dari Allah, ya, untuknya dan untuk keluarganya, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah makna salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ya. Ya, para pendengar dan pemirsa sekalian, untuk sore ini cukup sampai di sini saja dulu penjelasan kita. Insyaallah besok sudah hari Jumat, bukan materi ini lagi, dan hari Sabtu kita sudah tutup, sudah libur. Kasihan para krunya tidak istirahat, ya. Kalau saya sampai Lebaran pun insya Allah siap, karena cuma duduk. Kalau kru, wah, berdiri bolak-balik ke sana, ngatur ini itu, clear, ya. Kasihan. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas penjelasannya mengenai doa salawat dalam tasyahud. Dan untuk selanjutnya kami undang antum semua para pendengar dan pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz, bisa melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, kita angkat yang pertama penelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Dudung bisi parem. Ya, dikecilkan dulu Pak Dudung. Ada feedback. Bagaimana hukumnya untuk mendapatkan rakaat pada salat makruh, Ustaz? Apakah harus mendapatkan atau mendengar membaca Fatihah seutuhnya atau juga ya, cuma berapa detik ya. Tapi sudah masuk ininya ya, inti pertanyaannya. Bisa dipahami, Ustaz. Bisa difahami. Batasan seseorang memperoleh satu rakaat ketika berjamaah dengan imam. Ini Pak Dudung lagi bukan? Coba dibuka. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa-apa terus dulu. Siapa Pak? Dari mana? Abdiar, Pak. Siapa? Abdiar. Abdiar dari Jakarta. Silakan Pak Abdiar. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Jadi ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, Pak. Sekarang ini kita di dunia ini, khususnya di Jakarta ya Pak ya, di Indonesia kan sedang ada pandemi corona, Pak. Nah, ini seperti sengsara membawa nikmat. Ada impact kepada kita akhirnya dekat kepada Allah. Jadi kita jadi bertobat lah, itulah kira-kira ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, tentu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa nasir. Hanya kepada Allah kita gantungkan semuanya ini, di samping kita waspadakan Pak Ustaz ya. Nah, tentu kita juga mengharapkan syafaat daripada Rasul Pak Ustaz. Itu syafaat itu boleh nggak kita minta di dunia ini Pak? Bukan nanti syafaat di padang mahsyar nanti gitu. Iya. Karena saya pernah mengalami perasaan saya, apakah saya perasaan saya saja waktu saya di Raudhah Pak Ustaz, saya rasa-rasanya seizin Allah dan karena syafaat Rasul saya bisa masuk ke dalam itu tanpa saya bayangkan saya bisa masuk Pak Ustaz. Nah, untuk pandemi ini apa amalan yang tepat saya berselawat dan berzikir kepada Allah Pak Ustaz, supaya hati kita menjadi tenang dan kita juga supaya tidak terlalu takut dengan wabah ini Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdiar di Jakarta. Barakallahu fiik. Kita jawab dulu pertanyaan Pak Dudung ya. Pak Dudung tadi bertanya apa batasan makmum memperoleh satu rakaat bersama imam. Apakah harus dapat Fatihah atau tidak? Batasannya dapat ruku, Pak. Ya. Sebab Nabi SAW menyatakan faman adrakar ruku faqad adrakar rakaat. Siapa yang memperoleh rukunya imam berarti dia dapat rakaatnya imam.
Walaupun tidak, jangankan Fatihah ya, surat juga tidak dapat, tapi dapat rukunya. Dan ini dipertegas dengan kisah seorang sahabat namanya Abu Bakrah radhiyallahu an. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakrah. Abu Bakrah masuk ke masjid untuk sholat dan didapatinya Nabi dan kaum muslimin sedang ruku. Dia masih di pintu. Maka dia bertakbir di pintu. Dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu ruku. Mengikuti rukunya Nabi dan para sahabat, padahal belum sampai di shaf, di barisan. Dalam keadaan ruku, kemudian dia berjalan sambil ruku menuju shaf. Ketika Nabi SAW salam, Abu Bakar ikut salam. Lalu beliau bertanya, siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Walaupun Nabi SAW tidak menghadapnya ke depan, beliau tahu karena beliau bisa melihat kondisi para makmum di belakangnya. Dan ini kekhususan bagi beliau. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah, la ta'ud. Jangan kamu ulangi lagi. Maksudnya jangan ulangi berjalan sambil ruku. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulang atau menambah satu rakaat lagi. Tidak. Menunjukkan rakaat yang tadi itu dapat. Padahal nggak dapat Fatihah, bahkan surat, bahkan berdiri, langsung ruku. Ya, maka menunjukkan bahwa dapat ruku imam, dapat satu rakaat. Adapun perkataan jangan kamu ulang, maknanya jangan mengulang berjalan sambil ruku. Ya, berjalanlah terlebih dahulu ke shaf, lalu takbir, lalu ikuti imam. Kalau dapat ruku, dapat rakaat. Itu kalau nggak dapat, nanti tambah satu rakaat seusai imam salam. Oleh karena itulah maka batasannya adalah dapat rukunya imam. Walaupun dalam sholat jahriyah apalagi sirriyah. Ya. Ini yang pertama. Nah udah hanya satu. Terus pertanyaan Pak Abdiar. Boleh nggak kita minta syafaat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu kehidupan di dunia ini sekarang? Nggak boleh Pak. Berarti berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Berdoa itu hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah wafat, apalagi manusia biasa, para wali Allah, para ulama salihin yang sudah meninggal. Tidak boleh. Tidak boleh ya Rasulullah turunkan syafaatmu sekarang untuk menghilangkan virus corona. Nggak boleh. Itu berarti syirik. Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syafaat Nabi SAW bagi kita adalah nanti di akhirat. Adapun kalau kita bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian seusai solawat berdoa kepada Allah dengan tawasul kepada solawat kita baru boleh. Umpamanya kita mengucapkan solawat beberapa kali secara khusyuk. Lalu kita berdoa, ya Allah dengan salawat saya tadi, kabulkanlah permintaan saya. Lalu disebut permintaannya termasuk salah satunya berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Maka itu boleh. Kalau Pak Abdiar kemarin menyatakan kan susah ya untuk bisa masuk raudhah. Karena berdesak-desakan. Ya. Tapi kemudian bersalawat kepada Nabi SAW kemudian dimudahkan. Itu bukan berarti dapat syafaat, tetapi salah satu kemudahan dari Allah karena kita bersyafaat. Karena kita bersolawat. Adapun syafaat Nabi SAW nanti di akhirat. Ada syafaatul uzma, ya, syafaat terbesar bagi seluruh makhluk. Ada lagi syafaat untuk meringankan azab. Ada lagi syafaat yang tadinya dia itu harusnya diazab, tapi karena syafaat menjadi terbebas dari azab dan yang lain-lainnya. Ya. Semua syafaat itu di akhirat yang dimaksud dan bukan di dunia. Ya, wallahu a'lam. Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon, barangkali masih ada. Halo. Ya, halo Pak, langsung ke telepon Pak. Tapi masih bicara Ustaz ya?
Itu karena ibu dengernya Streaming. di streaming ada delay ya. Langsung Oh, lewat iya. di telepon aja Bu, di telepon. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Saya hamba Allah dari Bandung, Ustadz. Iya. Silakan. Mau tanya Ustadz mengenai sholat Id. Kan di rumah ya Ustadz. Iya. Nah, jumlah jamaahnya itu memang harus, saya tuh dengar minimal harus 5 orang Ustadz. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam rumah itu isinya wanita semua, nah itu bagaimana Ustadz? Baik. Nah, satu lagi Ustadz, kan kalau misalnya kita berdoa, ada posisi yang memang kemungkinan diijabahnya itu besar, seperti doa sebelum salam pada saat kita sholat. Nah, pertanyaannya itu doanya apa sudah ditentukan atau doa apa saja yang memang kita punya hajat, kemudian boleh tidak dengan bahasa Indonesia gitu, tapi di dalam hati. Iya. Itu Sudah, saja. Bu? Ustaz. Sudah Bu ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu hamba Allah di Bandung. Barakallahu fiik. Pertama, tidak benar minimal sholat berjamaah sholat Id itu 5 orang, tidak benar. 1 orang pun bisa tanpa berjamaah. Munfarid. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya mentabwib atau menetapkan judul bab man fata sholat al-id fasolli munfaridan, fasolli wahdah. Siapa orang yang luput, tertinggal sholat id berjamaah, maka hendaklah dia sholat sendirian. Sholat sendiri pun boleh sholat id, ya. Dua orang boleh, 3 orang tidak ada keterangan minimal 5 orang, tidak ada. Tanya kepada orang yang menyatakan minimal 5 orang, mana dalilnya? Tidak ada, ya. Boleh 1 orang, boleh 2 orang. Kalau seluruh jamaahnya wanita bagaimana? Nggak apa-apa, bentuklah jamaah sesama wanita, salah satu jadi imam. Keraskan nggak? Boleh dikeraskan, karena semuanya wanita, tidak ada laki-laki, ya. Keraskan bacaannya sebagaimana sholat id pada umumnya di lapangan, ya, 2 rakaat, rakaat pertama takbir 7 kali, lalu baca iftitah Fatihah surat, rakaat kedua takbir 5 kali, lalu baca Fatihah dan surat, ya. Setelah itu setelah salam sudah tidak ada khutbah segala macam, beres sudah. Laki atau perempuan tidak ada bedanya, ya, sama. Itu yang kedua. Ketiga apa ya? Berdoa di dalam sholat, ya. Yang paling utama, Bu, bukan sebelum salam, tapi di dalam sujud. Itu yang paling utama. Boleh setelah tahiyat, ya, kemudian berdoa dengan doa yang kita kehendaki, sebab hadisnya kemarin sudah kita jelaskan, falyakhtar minad du'a ma'ajabahu fayad'u bihi. Maka hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai lalu dia berdoa. Doanya bebas, yang paling dia sukai, apapun boleh, tapi tidak boleh di dalam hati. Karena apa? Karena doa dan zikir adalah amalan lisan, harus ada gerakan lisan. Jangan balem, jangan mingkem, jangan menutup mulut, kemudian hanya hati yang berdoa berbicara, nggak boleh. Karena doa, zikir, membaca Al-Quran itu adalah amalan pokok bagi lisan kita. Cuma hati harus menghayati, ya. Maka tidak boleh kita hanya berdoa di dalam hati saja tanpa gerakan lisan. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Ya, ulama ikhtilaf. Tapi sebaik-baiknya adalah berusaha dengan bahasa Arab. Ambil dari ayat, ambil dari hadis yang sahih, atau dari doa yang disusun oleh para ulama dengan bahasa Arab yang bagus dan isinya semuanya benar, tidak ada penyimpangan, silakan dibaca, ya. Berusahalah untuk menghafal sebanyak mungkin doa, berusahalah untuk menghindar bahasa ajam di dalam sholat-sholat kita. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan boleh, karena menyatakan silakan dia berdoa dengan doa yang dia sukai. Disukai itu baik isinya ataupun bahasanya. Sebagian ada yang membolehkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat satu lagi penelpon. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana, Bu?
dari Umu Farhan Jakarta. Ya, silakan Farhan. Saya mau bertanya tentang Al-Kahfi ya Ustaz. Iya. Sebenarnya apa sih makna dari dia diterangi antara tempat dia dengan Ka'bah atau antara dua Jumat itu Ustaz? Sebenarnya apa makna dari itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, ada hadis siapa orang yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan menjadi cahaya. Sebagian lafaz menyatakan dia akan diterangi dari Jumat saat itu sampai Jumat yang berikutnya ya. Itu hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Para ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan dapat hidayah. Cahaya itu hidayah. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk giat beribadah dan untuk menghindarkan sejauh mungkin dari dosa-dosa dan kemaksiatan atau penyimpangan. Ya, hidupnya terterangi, tercahayai oleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat salah satu faidahnya adalah mengundang turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nur atau cahaya di sana maknanya adalah hidayah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ada yang bertanya, yang satu adalah apa arti sholawat itu Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana cara bersolawat di malam Jumat dan di hari Jumat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari selain sholat katanya. Barakallahu fiik. Kemarin sudah dijelaskan makna sholawat. Secara bahasa sholawat adalah doa. Secara istilah syar'i ini, ya, sholawat jamak dari sholat. Ya, secara bahasa sholat adalah doa. Secara istilah adalah ibadah yang ma'ruf, yang dikenal sebuah ibadah yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan ketetapan yang Allah tentukan, dengan cara-cara yang Allah tentukan. Ya. Adapun sholawat yang sedang kita bahas adalah bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Muhammad. Makna sholawat itu sudah diterangkan tadi. Makna sholawat adalah ya Allah puji beliau, sebut nama beliau dengan sebaik-baik sebutan di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Itu kalau sholawat Allah kepada Nabi atau kepada manusia lain selain Nabi. Ada lagi sholawat malaikat, maknanya adalah istighfar dan tarahum para malaikat. Makna istighfar adalah permintaan ampunan dari para malaikat kepada Allah untuk orang itu. Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, itulah makna sholawat. Adapun bagaimana cara kita bersolawat di malam Jumat dan di hari Jumat dengan mengucapkan sesering mungkin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh kita baca lengkap seperti yang kita baca dalam tasyahud, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, terus barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau dengan lafaz yang tadi kita bahas hadisnya, ya. Malam Jumat baca silakan mau 100.000 kali, 1.000.000 kali. Setiap hari Jumatnya juga gitu, ya. Bisa sambil nyetir, bisa sambil duduk, bisa sambil berjalan gitu, ya. Ibu-ibu bisa nggak sambil ngiris bawang, boleh gitu, ya. Awas jangan keiris kakinya, tangannya seperti itu. Itu sebanyak mungkin sholawat di luar sholat. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Satu lagi ke penanya lewat pesan singkat Ustaz. Ana Rai Abdullah dari pemirsa Beta Mengaji NTT, Nusa Tenggara Timur Ustaz. Ana mau bertanya Ustaz, satu, bagaimana hukum menerima parcel lebaran dari perusahaan rokok dan juga dari bank? Terus yang kedua, bagaimana hukum memakan makanan yang dipakai dalam acara tahlil buat orang yang sudah mati? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ray di NTB, ya, melalui NTT, melalui Beta TV, Beta Mengaji, ya. Ada banyak konfirmasi ke admin, beberapa channel TV atau radio atau streaming atau dan seterusnya ikut gabung. Tapi saking banyaknya saya lupa apa saja tidak disapa, ya. Sekarang saya sapa Beta TV, ya. Ahlan wa sahlan.
Menerima parcel menerima. barang. Boleh nggak menerima hadiah? Apapun bentuk hadiahnya, parcel, uang atau apapun dari dua pihak, dari perusahaan rokok dan dari bank, gitu ya. Nah, pertama dari bank dulu. Kalau kita menjadi nasabah di bank itu, maka tidak boleh. Karena hadiah, semua hadiah yang diberikan oleh orang yang punya utang kepada kita, ya, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Jadi kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang ada manfaat dari sana, dan manfaatnya itu berupa hadiah, berupa pinjaman, berupa apa gitu, atau termasuk pembayaran kelebihan uang dari hutangnya yang diinikan di awal, maka itu riba. Jadi kalau kita menjadi nasabah kemudian dapat hadiah ini, dapat hadiah itu karena kita menjadi nasabah, maka tidak boleh. Kalau nggak menjadi nasabah kan nggak akan dapat itu ya. Ada nggak tiba-tiba kita bukan nasabah, tiba-tiba dapat nih dari bank anu gitu ya, bank ABC umpama, nggak ada kan ABC, bank ABC gitu hadiah. Padahal kita bukan nasabahnya, tidak ada yang seperti itu ya, maka itu adalah riba. Adapun kalau umpama mungkin saja ya ada hadiah dari bank kemudian memberi hadiah kepada kita tanpa membuat rekening atau menjadi nasabah, maka itu boleh. Karena tidak ada kaitan dengan pinjam, meminjam atau simpanan uang yang kita tabungkan di bank tersebut ya. Adapun kalau umpamanya kita noko, kita punya toko ya, kemudian ada pegawai bank. Kemudian datang membeli barang-barang di toko kita, beli makanan, beli gula, beli kopi, boleh tidak? Boleh. Walaupun dia murni uangnya hasil gaji dari bank yang haram bagi dia. Kenapa? Karena sampainya uang dia ke kita melalui proses yang halal, yaitu apa? Jual beli, ya, jual beli. Kita memberi kopi, dia bayar uang harga kopi. Jadi halal karena hasil jual beli. Adapun kopinya bagi dia haram. Uang yang kita dapat dari dia halal karena kita menjual uang, menjual kopi kepada dia dapat bayaran. Proses yang halal jual beli ya. Nah, demikian juga kalau ada orang yang murni orang itu berpenghasilan haram, baik umpamanya riba tadi ataupun rokok ataupun dan seterusnya, lalu memberi hadiah kepada kita. Hadiah menghadiahi sesuatu yang dianjurkan. Dahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Makanya Nabi SAW suka saling memberi hadiah dan menerima hadiah dari orang yang Yahudi. Kalau orang Yahudi pekerjaannya riba. Oleh Nabi SAW diambil dan dimakan. Bahkan pinjam-meminjam atau gadai-menggadai, tapi tanpa bunga tentu saja. Sampai beliau wafat pun baju besinya dalam keadaan tergadai di orang Yahudi. Muamalah dengan mereka. Selama jenis muamalahnya halal, maka boleh halal dan keuntungan dari hal itu halal. Jual beli dengan Yahudi halal. Kemudian keuntungannya juga halal, ya. Nah, termasuk perusahaan rokok haram bagi mereka. Tapi kemudian kita diberi hadiah. Maka proses sampainya benda atau uang atau makanan itu ke kita melalui proses yang halal itu hadiah menghadiahi, ya. Adapun tadi kita nasabah dari bank diberi hadiah itu bukan karena murni hadiah, tapi karena ada keterkaitan dengan pinjam meminjam yang dilakukan antara kita dengan bank tersebut. Itu beda ya. Jadi kalau dari perusahaan rokok boleh diambil, kalau dari bank dan kita menjadi nasabah maka jangan. Terus bagaimana dengan makanan atau hadiah yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i haram apapun ya. Selama barangnya berupa barang yang halal, maka boleh kita ambil dan boleh kita makan, sekalipun berasal dari acara yang sifatnya syirik. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada asalnya hukum semua makanan halal, kecuali datang dalil yang mengharamkan. Acaranya yang haram.
Tapi makanan yang ada di sana tidak ada dalil yang mengharamkan, bahkan dalil yang ada menunjukkan kehalalannya. Sering saya ungkap bahwa Nabi SAW suka mengambil sesajen, suguhan, sesajen yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik untuk berhala-berhala mereka. Ada makanan, ada uang juga. Dan itu sebuah ritual yang syirik. Orangnya musyrik dan memang dilakukan oleh orang musyrik. Oleh Nabi SAW diambil. Ya, karena sudah dianggap tak bertuan. Karena sudah disajikan untuk berhala. Bukan milik lagi orang yang memberikan sajian itu. Oleh Nabi uangnya diambil, makannya diambil dan dibagikan kepada sahabat. Salah satu untuk membayarkan hutang seorang sahabat yang punya hutang kepada orang musyrik. Nah, diambilnya dari sana. Menunjukkan kehalalannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali ke hukum asal itu halal ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon yang masuk. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik balik. Ya, kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa anta kaif halak? Bi khairin walhamdulillah. Allahu fiik. Taib. Wafika barakallah. Ustaz mau mempertanyakan pertanyaan lanjutan di mana tadi Ustaz menceritakan tentang sholat Id di rumah. Ya. Nah, kalau misalkan di antara jamaah ada yang bisa menjadi khatib, apakah dimungkinkan untuk dilakukan khutbah? Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Iqbal. Kalau umpamanya di keluarga, ini Ustadz nih. Kemudian anak-anaknya ada, istrinya ada, ya, ada orang tua, mungkin ada saudara yang lain. Kemudian diadakan khutbah boleh saja, ya. Tidak pun tidak apa-apa karena khutbah itu hukumnya sunnah, ya. Saya nanti akan mengadakan sholat ini di rumah. Tapi nggak akan ada khutbah. Setelah sholat ya sudah. Dan mungkin juga imamnya bukan saya, tapi ada anak saya yang lebih berhak menjadi imam, ya. Oleh karena itu tidak akan diadakan khutbah. Tapi kalau ada yang dan mau, boleh silakan isi imam menjadi khatib dalam khutbah dalam sholat ini tersebut, dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. Siapa saya Bu? Ibu Nur dari Bandung. Ibu Nur, silakan. Ya Ustadz mau nanya, ini rencananya suami saya itu mau zakat fitrah ke Yayasan Tarbiyah Sunnah. Tapi transfernya itu lewat SMS banking punya saya dan uangnya juga uang pribadi saya. Tapi nanti sesudah transfer ke yayasan sama uangnya sama suami saya diganti, itu sah nggak nanti zakatnya Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Nur di Cibuntu, Bandung. Barakallahu fiik. Boleh Ibu, sah ya. Umpama suami nggak punya rekening, ya, lalu meminjam ke Ibu nanti diganti, boleh. Sama dengan minjam dulu untuk sementara lalu diganti dan sah. Nanti oleh pihak yayasan tidak akan dibagikan dalam bentuk uang, tapi itu yayasan sebagai perwakilan dari para muzaki, orang-orang yang menitipkan zakat. Kalau umpamanya berasnya dipanggul oleh setiap orang ke yayasan, ribet dia nggak? Ribet ya. Kemudian apalagi musim pandemi seperti ini, lalu dititip uangnya oleh pihak yayasan dibelikan beras. Sehingga nanti tetap dianggap zakat fitrahnya dengan beras, lalu nanti berasnya yang dibagikan kepada para mustahik ya. Boleh demikian juga Ibu insyaallah karena diganti oleh Bapak ya. Silakan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Halo. Halo Pak. Halo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Murti di Tanjung Priok. Ingin tanya lagi Pak Ustadz. Ya. Silakan. Di luar tema. Satu, bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah dan surat Yasin untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Kemudian yang kedua,
bagaimana tentang kebiasaan ini suami saya yang sering membacanya, membaca surat Yasin pada sore dan atau pagi hari, karena beliau meyakini bahwa barang siapa yang membaca surat Yasin tiap harinya, maka akan diampuni dosa-dosanya, gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sri Murti di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Barakallahu fiik ya. Pertama teh? Itu apa? Saya ingat yang kedua. Membaca surah Yasin ya. Iya. Itu yang kedua. Itu yang kedua emang, yang pertama tadi lupa. Ya, taib. Yang kedua dulu ya. Suami Bu Murti Al-Fatihah membaca. Bagaimana seorang anak membaca Al-Fatihah dan surah Yasin bagi ibunya atau orang tua yang sudah meninggal? Taib, barakallahu fiik. Kalau maksudnya adalah melakukan ibadah dan amal soleh, apapun, baik dalam bentuk membaca Al-Quran, dalam bentuk berinfak, bersedekah, dalam bentuk umroh atau haji, ya. Kemudian pahalanya, pahala dari amalan itu termasuk pahala dari baca Al-Quran dihadiahkan untuk ibu yang sudah meninggal. Yang melakukannya adalah anaknya. Boleh apa tidak? Ini yang dibahas oleh para ulama dalam bab ihda'us thawab. Makna ihda'us thawab adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ulama ikhtilaf. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak sampai. Tapi anehnya yang paling demen hadiah pahala mengaku madhab Syafi'i. Justru Imam Ahmad, Imam Malik menyatakan sampai. Ya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Abil Aziz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sebab dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, Imam At-Tahawi, bagaimana beliau menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada menyusun satu bab yang diberi judul dengan Ihda'us Thawab, menghadiahkan pahala. Beliau dari segi fikih menganut madhab Hambali, ya, dan menyatakan boleh karena berdasarkan nas-nas baik ayat ataupun hadis yang sahih tentang masalah itu dan tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri. Tidak bertolak belakang dengan itu sebab anak adalah hasil usaha terbaik bagi setiap orang tua. Kalau anak itu beramal, lalu amalnya, hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada si ayah, maka berarti ayah memperoleh pahala dari hasil usaha terbaik dia, yaitu anak yang dia lahirkan, kemudian dia didik dengan pendidikan yang bagus, yang baik, lalu mendoakan, lalu menghadiahkan pahala, ya. Dan itu dua hal yang tidak bertolak belakang. Jadi kalau yang dimaksud Bu Sri Murti membaca Al-Fatihah dan surah Yasin, artinya menghadiahkan pahala bacaan itu untuk ibu yang sudah meninggal, ya, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan boleh. Ya, tidak seluruhnya. Imam Syafi'i menyatakan tidak akan sampai. Ya, tapi saya anjurkan boleh, Ibu, ya, silakan. Ini yang pertama. Dan tidak hanya surah Fatihah dan Yasin saja. Surah apapun, ya, dari Al-Quran, karena ibadah. Setiap baca Al-Quran ibadah, tidak hanya surah Yasin. Maka itu bagus. Atau ibu infak sedekah, hadiahnya untuk orang tua. Infak sedekah atas nama ibu yang sudah meninggal. Bagus. Nanti pahala insya Allah sampai ke ibunya dan sampai juga ke anak yang membacakannya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, ya, in kana muwahhidan aw musliman fatasaddaqtum aw hajjajtum, ya, aw sumtum. Kalau ayahmu seorang muwahhid, ahli tauhid, atau seorang muslim, lalu kamu sedekah, kamu saum, kamu haji, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepadamu. Dapat, ya. Dan hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Bab ma yanfa'u lil mayyit. Bab apa yang bermanfaat bagi si mayit. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan terakhir, ya. Mohon maaf, telepon sudah ada yang masuk, tapi besok aja lagi, ya. Pertanyaan kedua, boleh nggak setiap hari baca surah Fatihah dan Yasin dengan keyakinan dosa-dosa akan diampuni, ya?
Pertama, membaca surah Yasin setiap hari tidak ada larangan. Atau surat apapun, ya. Mau sepanjang hari, sepanjang malam berkali-kali tidak ada larangan, ya. Tapi ada tapinya, meyakini dengan itu diampuni dosa-dosanya membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil yang menyatakan siapa yang baca surah Yasin setiap hari maka dosanya akan diampuni. Kita pernah membahas hadis-hadis keutamaan surah Yasin di beberapa pertemuan yang lalu. Kita sudah menyatakan semua hadis yang menerangkan tentang keutamaan baca surah Yasin semuanya dhaif, bahkan ada yang palsu. Termasuk hadis yang siapa orang yang membaca surah Yasin setiap malam maka pada harinya dia bangun dalam keadaan diampuni dosa-dosa. Hadis itulah aslalahu, hadis itu palsu, ya. Sudah kita terangkan kepalsuannya. Jadi, walhasil membaca surah Yasin atau surah apapun, kapanpun, berapa kali pun, bagus-bagus saja. Selama diniatkan itu ikhlas karena Allah, membaca Al-Quran, tapi jangan meyakini apa yang tidak diterangkan oleh Al-Quran atau hadis yang sahih. Seperti tadi, siapa yang baca Al-Quran, surah Yasin atau surah apapun akan diampuni dosa-dosanya. Tidak ada keterangan itu, ya. Tidak ada keterangan seperti itu. Jadi silakan baca surah apapun, tapi jangan meyakini apa yang oleh Nabi tidak diterangkan, karena itu perkara yang gaib. Ampunan Allah turun perkara yang gaib, ya. Tapi yang jelas, setiap ibadah, kebaikan dan amal soleh menghapus dosa. Iya, ya. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, ya. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali esok. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Kami haturkan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini, dan juga yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para pendengar dan juga pemirsa, baik melalui telepon secara langsung maupun juga melalui pesan singkat. Kami berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan kesehatannya bagi Ustadz dan juga bagi keluarga dan juga bagi umat Islam dimanapun berada. Kami juga mengucapkan terima kasih, syukran jazakallah khair kepada antum semua para pendengar dan pemirsa atas kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam kajian pembahasan kitab Hisnul Muslim. Dan nampaknya pembahasan kitab Hisnul Muslim merupakan pembahasan yang terakhir di Ramadan kali ini, qadarullah. Dan insyaallah kajian bersama Ustaz Abu Haidar masih berlanjut insyaallah dan besok. Dan untuk pagi hari masih pembahasan kitab Majalisus Syahri Ramadan, dan insyaallah tema pembahasannya kalau saya tidak salah membahas tentang zakat fitrah, ya. Zakat fitrah insyaallah besok akan dibahas, dan kami persilakan antum yang akan bertanya seputar zakat fitrah bisa disampaikan di kesempatan pagi hari besok hari Jumat tanggal 29 Ramadan atau tanggal 22 Mei tahun 2020 mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk sore harinya kajian bersama Ustaz Abu Haidar dalam pembahasan kitab tentang akidah yang akan disampaikan Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad. Insyaallah besok hari Jumat sore akan dibahas pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala mulai pukul 16.00 sampai dengan selesai. Kami mengharapkan partisipasi antum semua para pendengar untuk mengikuti dan menyimak kajian-kajian tersebut besok di hari Jumat. Dan untuk sore hari ini kami undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran kami di kesempatan sore hari ini. Dan kita tutup dengan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.